Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu semuanya. Mohon izin, Bu Direktur. Mohon izin, Pak Ngasawi. Oke, pagi ini saya akan sedikit mengulang tentang laporan ini ya. Jadi, yang mana tadi sudah disampaikan juga bahwa untuk pelaporan ini adalah menjadi salah satu syarat nanti untuk penyaluran tahun 2023. Nah, di sini untuk pelaporan itu apa aja ini ya, karena banyak banget pertanyaan dari teman-teman di lapangan ya. Nah, sebelum saya masuk ke materi ini saya sampaikan sekali lagi teman-teman semuanya ya, terutama untuk teman-teman dinas. Ketika membantu perbaikan data laporan dari lembaga, ya, ketika membantu pelaporan dari lembaga, itu silakan diedit perencanaannya, jangan dihapus, ya. Silakan diedit perencanaannya, jangan dihapus. Karena kalau misalkan nanti perencanaannya dihapus, ini menjadi temuan dari teman-teman semuanya. Temuannya apa? Nah, ini ada pertanyaan yang tadi dari beberapa minggu yang lalu ya. Jadi, banyak lembaga yang laporan tahap satunya tidak ada, tapi dia ada penyaluran tahap 1 dan tahap 2. Nah, setelah di cross check, ternyata apa? Laporan tahap satunya itu dihapus perencanaannya. Sehingga di sistemnya nggak terdata. Ada pertanyaan, ini pas ini dibikin, kenapa ini kok bisa? Laporan tahap satunya nggak ada, tapi tahap 2-nya bisa salur. Nah, itu ya. Buat teman-teman dinas semuanya, mohon bantuannya. Jika misalkan nanti membantu melakukan perbaikan data pelaporan atau perencanaan dari lembaganya, itu jangan dihapus, cukup disesuaikan saja datanya. Ya, silakan diedit aja datanya. Oke, nah ini ya, nanti untuk loginnya di BOP Salur, ini kalau misalkan ada yang masih benar-benar baru, belum pernah buka aplikasinya ya, ini silakan nanti masuk di https://bop.kemdikbud.go.id. Nanti di sana ada berandanya, pilih di menu login. Ya, nah kemudian setelah login, nanti di sana ada dua macam cara loginnya. Ya, yang pertama adalah login dinas, yang kedua adalah login lembaga. Yang mana untuk login dinas bisa langsung login di sini ya. Silakan masukkan username passwordnya yang dulu pernah di-share ke teman dinas, nanti silakan login. Nah, kemudian yang kedua untuk lembaga. Ya, untuk lembaga ini loginnya adalah menggunakan SSO, Bapak Ibu semuanya ya, menggunakan SSO, yang mana SSO ini adalah data loginnya sama dengan data login Dapodik. Nah, nih, sebelum masuk lebih jauh, ini sedikit saya sampaikan juga. Kemarin ada banyak pertanyaan tentang lembaga yang merger, Bapak Ibu semuanya. Ya, ketika lembaga yang merger, dia kan dibutuhkan tuh laporan tuh, ya, karena kan ini udah persiapan untuk pengecekan dari Ijen, ya, dari BPK dan kawan-kawan. Nah, di sini Bapak Ibu semuanya ya, untuk merger itu silakan di hold dulu, ya. Merger itu paling aman itu dilakukan di bulan Juli atau Agustus, ya. Jadi merger itu paling aman dilakukan di bulan Juli atau Agustus, ya. Jadi kalau misalkan teman-teman ada yang merger, jangan diani dulu, jangan diproses dulu. Kenapa? Karena efeknya akan panjang. Sekolah belum melakukan pelaporan, lembaganya sudah di merger, alhasil apa? Sekolahnya nggak bisa login. Kenapa? Karena SSO-nya sudah ditutup. Nah, kalau terjadi kasus seperti ini bagaimana? Apa yang harus dilakukan? Nah, kemarin kita sempat koordinasi, ya, koordinasi panjang lebar, ya. Solusinya adalah teman-teman bisa meminta tolong ke Pusdatin untuk mengaktifkan kembali. Dengan catatan adalah untuk perbaikan data pelaporan BOP. Nah, di sini teman-teman ya, teman-teman dinas kalau misalkan nanti ada sekolah yang merger, mungkin bisa di hold dulu, nanti silakan di merger di bulan Juli atau Agustus, itu yang paling aman. Ya, sama dengan yang perbaikan data rekening juga ya. Jadi di sana. Nah, setelah itu teman-teman ini kita masuk ke aplikasinya ya. Di sini ada dua bagian untuk pelaporan ini, yaitu ada di bagian satuan pendidikan dan ada di bagian dinas pendidikan. Nah, untuk satu pendidikan ini
paling banyak pertanyaan di sini. Pak, Bu, batas maksimal pengisian laporan tahun 2022 itu kapan? Ya, pengisian pelaporan tahun 2022 paling lambat tanggal 31 Januari. Udah itu nggak bisa ditawar lagi ya. Itu udah paling lambat. Nah, di sini biasanya kita sampaikan ke teman-teman di daerah, itu sebisa mungkin laporan itu selesai di bulan Desember. Kenapa seperti itu? Agar nanti ketika pengolahan data di bulan Januari, ya, pengolahan data di bulan Januari, teman-teman sudah siap, Silpa dan kawan-kawan sudah siap, laporan sudah siap, nanti harusnya di awal bulan Februari, teman-teman sudah bisa disalurkan, ya, tahap 1 tahun 2023-nya. Tapi, jika misalkan pelaporannya mundur, wah, ini nanti juga perhitungan jika mundur, ya. Jadi di sini kita mengoptimalkan teman-teman semuanya. Nah, selain itu, banyak pertanyaan seperti ini. Pak, ini kan batasnya kan tanggal 31 Januari itu maksimal. Maksimal, jangan ditawar, jangan sampai ada yang kelewatan ya. Nah, untuk yang tahap 1, Pak, itu bisa diubah nggak sih pelaporannya? Itu paling banyak pertanyaan itu. Ini ya, ini untuk tahun 2022 masih dibuat sangat-sangat mudah. Ya, sangat-sangat mudah di sini. Jadi di sini teman-teman semuanya nanti akan sedikit berbeda untuk tahun 2023 ya. Di sini untuk tahun 2022 itu apa namanya masih bisa melakukan perubahan di tahap 1-nya. Caranya gimana? Ketika pertama kali lembaga login, ya jangan kemana-mana ya. Ini kalau kemarin saya sempat ditanyakan dari teman-teman tuh. Ketika login udah langsung kemana-mana menunya. Jangan. Ketika pertama kali login, ya di halaman beranda lembaga, itu di bagian di bagian tengah-tengah ya, di bawahnya data sekolah, di atasnya tabulasi, itu ada pilihan tahap. Ya, ada pilihan tahap di sana. Jadi di sini mohon maaf ya, saya coret-coret dikit ya. Jadi di sini teman-teman. Jadi di bagian bawahnya ini ya, nah di sini, ini ada pilihan tahap. Jika teman-teman mau masuk di tahap 1, ya di sini, nah silakan dipilih tahap 1 dulu. Agar nanti ketika lembaga melakukan pelaporan, yang diaturkan adalah tahap 1. Karena di sini ya, secara sistem defaultnya adalah tahap 2. Nah ini ya, defaultnya adalah tahap 2. Ketika teman-teman lembaga mau masuk tahap 1, silakan dipilih dulu tahapannya. Teman-teman harus pilih di tahap 1-nya. Gitu ya. Jadi pastikan nanti ketika mau melakukan perubahan terhadap pelaporan tahap 1, ini ya, yang diizinkan dari sini perubahan pelaporan. Jadi perubahan laporan itu bisa dilakukan oleh teman-teman lembaga. Kalau perubahan perencanaan itu hanya bisa dilakukan perubahan melalui koordinasi dengan teman-teman dinas, ya. Jadi silakan nanti teman-teman lembaga jika mau melakukan perbaikan di tahap 1, ketika pertama kali login, silakan pilih tahapnya dulu, yaitu tahap 1. Ya, jangan sampai mundur ya. Nanti kalau mundur 2023-nya nggak akan dapat. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ya. Di sini nanti, ini banyak pertanyaan juga di sini. Pak, ini saya sudah melakukan perubahan, tapi ini masih ada sisa dana. Kok saya nggak bisa lapor? Nah, ini ya. Langkah pertama silakan dicek. Biasanya, di sini ya, di sini udah kita sampaikan ya, kita sampaikan catatannya di sini. Ini Bapak Ibu semuanya, yang bagian ini. Nah, catatannya bahwa perencanaan harus dilakukan 100%. Ya. Nah, ternyata teman-teman, kemarin ada kasus yang di sini masih ada sisa perencanaan, sisa dana yang direncanakan. Ketika dia masih ada sisa, maka secara otomatis tombolnya di sini nggak akan aktif. Ingat ya, catatan di sini ya. Pelaporan bisa dilakukan setelah perencanaan sudah 100%. Nah, ini biasanya ada perubahan di perencanaannya. Dihapus dari dinas atau gimana sih kurang paham, dia itu gimana ya.
Itu sehingga nanti ada sisa dana yang harus direncanakan. Nah, sekali lagi teman-teman semuanya, ketika ada perubahan perencanaan, jangan dihapus. Ya, jangan dihapus. Silakan disesuaikan saja perencanaannya. Oke, itu poin pertama. Kemudian, ini sudah Pak, sudah 100%, tapi tetap nggak bisa lapor. Tombolnya menjadi disable. Nah, itu silakan nanti dicek. Ya, habis ini nanti kita bawa di menu submit laporan. Nah, di sini. Nah, ini ya. Nanti kita bahas di sini. Nah, mohon maaf, kita ulang lagi. Di sini teman-teman ya, untuk memastikan tadi lembaga bisa melakukan pelaporan, itu pastikan di sisi perencanaannya itu sudah tidak ada sisa dana yang harus direncanakan. Ini berlaku untuk semuanya ya, baik yang hanya dapat paut reguler saja maupun yang dia juga dapat kinerja. Jadi keduanya harus habis dananya. Nah, setelah itu nanti pastikan juga nih ya, kalau misalkan mau masuk di tahap realisasi tahap 1, kembali ke depan tadi ya, yaitu untuk tahapannya silakan dipilih dulu tahap 1, karena secara default yang aktif akan tahap 2 ya. Jadi yang aktif akan tahap 2. Ini silakan dipilih tahapannya, maka secara otomatis nanti ketika sudah dipilih tahapannya simpan, maka di sini input laporannya akan berubah jadi input laporan dana 2022 tahap 1, maka ketika teman-teman lapor, nanti yang diaktifkan adalah tahap 1. Ya. Oke. Selanjutnya, nah, ini kita bahas masalah submit laporan teman-teman semuanya. Bapak Ibu semuanya ya. Jadi di sini ketika lembaga sudah mengajukan ya, sudah submit laporan ya, sudah pengajuan laporan, maka secara otomatis di sini untuk menu lapornya akan ditutup. Ya. Nanti akan menjadi catatan. Kok bisa ini ya? Kok bisa datanya sudah diajukan tapi laporannya berubah-ubah? Makanya di situ secara otomatis jika lembaga sudah submit laporan, melakukan pengajuan laporan, maka menu pelaporannya akan ditutup. Gitu ya. Jadi di sini nanti teman-teman dipastikan ketika lembaga nggak bisa lapor, coba dicek. Apakah dia perencanaan sudah 100%? Kalau sudah 100%, coba dicek. Apakah dia sudah ada pengajuan laporan? Nah, di sini catatan. Jika dia sudah ada pengajuan laporan, silakan nanti dari teman-teman dinas dibatalkan dulu pengajuannya. Jika terdeteksi masih ada kesalahan di penginputan pelaporannya. Ya. Nah, di sini ketika ada pengajuan, maka akan di-hold. Teman-teman nggak akan bisa melakukan proses pelaporannya. Oke, nah di sini ya. Dan ketika nanti pengajuan laporan itu dibuat beberapa kali untuk notifnya. Ya, di sini. Jadi mulai dari pertama kita sampaikan apakah Anda yakin, ya setelah yakin nanti kita informasikan lagi ketika oke, ya. Ini ada catatannya di sini, silakan dibaca dengan hati-hati, ya. Jika ada sisa dana dalam pelaporan, ya, dan sisa dana sudah disetujui oleh teman-teman dinas, maka tidak bisa dilakukan perubahan lagi dan akan menjadi silpa. Ya, catatannya ya. Silpa ini akan diperhitungkan untuk penyaluran tahap 1 tahun anggaran 2023. Kalau teman-teman sudah setuju, maka silakan klik simpan. Tapi kalau misalkan dirasa masih ada kesalahan di sisi laporannya, ya silakan nanti dibatalkan dulu. Ya, dibatalkan dulu, kemudian perbaiki dulu laporannya. Setelah sesuai baru silakan disimpan. Ya, ini semakin bagus, semakin cepat semakin bagus ya, karena untuk perhitungan nanti penyaluran tahap 1 tahun 2023-nya. Nah, selanjutnya di sini ya, ketika teman-teman sudah melakukan submit laporan, maka secara otomatis nanti akan kita disable proses pelaporannya. Jadi nanti ketika teman-teman melakukan pengecekan, datanya akan konsisten ya. Jadi datanya akan konsisten. Jadi lapornya akan kita disable. Nah, di sini kalau laporan sudah dalam pengajuan, kemudian teman-teman lembaga mau mengajukan lagi,
nanti kan kita kasih notif ya bahwa laporan sudah diajukan. Nanti di sini tombolnya juga berubah, laporan sudah diajukan. Nah, ini dari sisi teman-teman di lembaga. Nah, kalau dari sisi teman-teman dinas di sini ya, nanti ada menu baru, Bapak Ibu semuanya ya, ada menu baru yaitu di konfirmasi sisa dana. Ya, dikonfirmasi sisa dana. Nanti silakan dicek di sana. Nah, di sana nanti akan ada informasi-informasi tambahan, ya. Jadi sebelum teman-teman dari dinas nanti melakukan persetujuan atau konfirmasi di poin 3 ini ya. Jadi misalkan nanti ada lembaga yang sudah mengajukan laporan, maka secara otomatis nanti di aksi ini ada muncul tombol konfirmasi, ya akan muncul link konfirmasi. Nah, di sini teman-teman dinas ya dipastikan lagi sebelum melakukan konfirmasi silakan dicek dulu datanya, yaitu dengan cara klik detailnya, ya silakan diklik detailnya, klik detail. Nanti ketika klik detail nanti akan muncul informasi detail ya pelaporan dari lembaganya. Ketika sudah sesuai, nah silakan diklik konfirmasi. Nah, untuk lembaga yang belum melakukan submit laporan atau pengajuan laporan, nanti di sini akan muncul di sini informasinya. Belum ada pengajuan. Ini ya, teman-teman semuanya. Nah, ini kalau teman-teman melihat detailnya, detail dari laporannya, ya, detail dari lembaganya, ini kan diinformasikan. Ini adalah rencananya sudah dibuat, realisasinya seperti ini, tahap 1, realisasi tahap 2 seperti ini, di sana akan disampaikan juga usernya siapa, kemudian waktunya kapan. Ya, ini detailnya. Nah, ketika nanti teman-teman sudah ngecek detailnya sudah sesuai, misalkan, ya, kemudian teman-teman klik tombol konfirmasinya. Ini ya, ketika klik tombol konfirmasi nanti akan muncul konfirmasi seperti ini. Ya, di sini menginformasikan, ya, nama sekolahnya, NPS-nya berapa, pagu 1 tahunnya berapa. Nah, ini ada catatan juga di atas ya. Sisa dana yang sudah dikonfirmasi tidak bisa dilakukan perubahan lagi dan akan menjadi silpa. Silpa ini akan diperhitungkan pada penyaluran tahap 1 tahun 2023. Pastikan lagi ya, teman-teman. Ya. Ini kita kasih notif lagi. Pastikan data yang ada proses sudah sesuai. Ya, kemudian di bawahnya kita kasih informasi lagi. Jika terima, maka nilai silpa disetujui. Jika tolak, maka lembaga harus melakukan perbaikan laporan. Ini pastikan lagi teman-teman ya. Jangan sampai nanti ada yang salah klik. Kalau misalkan dicek masih ada dana atau data yang bermasalah, silakan ditolak dulu. Kalau sudah sesuai, silakan diterima. Ya. Nah, nanti ketika diterima, dia statusnya berubah menjadi disetujui. Kalau sudah disetujui ini sudah di hold semuanya. Dia nggak bisa melakukan perubahan apapun di perencanaan maupun di pelaporannya. Ya. Nah, di sini sudah selesai. Nah, nanti datanya tinggal dilakukan proses perhitungan untuk tahun 2023. Nah, di sini ada sedikit perbedaan data biasanya ya. Di sini nanti kadang ada yang laporannya berubah-ubah ya. Nanti silakan tunggu 2 jam ya. Nanti ada proses ini kelihatannya ada aliran data yang belum sesuai dari teman-teman Kementerian Keuangan, tapi sudah kita perbaiki, tapi setiap 2 jam nanti ya. Jadi kalau misalkan nanti ada yang belum sesuai, nanti mungkin selepas duhur mungkin silakan cek kembali, harusnya data yang sudah sesuai, karena ada aliran data yang masih kita cross check kemarin dan masih belum belum ketemu solusi permanennya. Nanti silakan dicek selepas duhur sekitar jam 2 jam 3 harusnya datanya sudah sesuai. Nah, nanti silakan ketika ada lembaga sudah melakukan perbaikan data atau pengajuan data, silakan kalau data yang sudah sesuai silakan disetujui. Oke, itu yang bisa saya sampaikan untuk materi pagi ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan